Waalaikumsalam. 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 Ya, anak-anak, tolong dibuka deh, ditutup gitu. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Oke, anak-anak, di siang hari ini anak-anak tadi dipanggil oleh Bu Endah dalam rangka mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Endah ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semuanya? Baik. Semuanya baik, alhamdulillah. Sudah sarapan tadi anak-anak? Sampun. Oke. Anak-anak, siang hari ini anak-anak Bu Endah ajak ke ruang BK untuk mengikuti kegiatan apa? Ada yang tahu? Betul. Anak-anak, Bu Endah panggil hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum dimulai ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Sidan? Ya, Sidan. Doa mulai, doa selesai. Ya, anak-anak baik. Anak-anak sebelum Bu Endah ajak lanjut kegiatan ke tahap inti, Bu Endah ingin bertanya kepada anak-anak. Anak-anak sudah siap untuk menerima kegiatan konseling kelompok hari ini? Siap. Siap. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Endah akan menjelaskan asas dari konseling kelompok pada hari ini ya. Anak-anak, di konseling kelompok ini menganut azas terbuka. Jadi anak-anak nanti harus berusaha terbuka kepada Bu Endah, berusaha jujur kepada Bu Endah ya. Terus yang kedua adalah menganut azas rahasia. Azas rahasia itu berarti kalian harus bisa menjaga kerahasiaan dari masing-masing temannya. Permasalahan dari temannya atau perkataan dari temannya, perbuatan dari temannya itu harus dirahasiakan. Jangan sampai perbuatan teman kalian ini nanti kalian utarakan kepada orang lain atau dibicarakan kepada orang lain. Baik, anak-anak sudah siap untuk menjaga rahasia? Siap. Sudah siap untuk berkata jujur kepada Bu Endah? Siap. Siap untuk terbuka? Siap. Siap ya? Sebelum kita mulai ke tahap inti, Bu Endah ingin suasana di konseling kelompok hari ini, di ruang BK ini berjalan dengan baik, dengan nyaman, tidak ada permasalahan ataupun ada suatu ketegangan di antara kalian. Anak-anak merasa tegang apa enggak kalau mengadakan kegiatan seperti ini? Betul. Nah, supaya anak-anak tidak tegang ya, Bu Endah ajak untuk bernyanyi bersama. Tidak apa-apa ya? Iya. Itu Bu Endah ajak anak untuk menyanyikan lagu Balon Kuada 5 ya. Iya. Itu yang kedua. Yang pertama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tidak apa-apa ya, supaya anak-anak lebih nanti bisa memahami peraturan di sekolah kita. Oke. Silakan berdiri. Ayo. Menyanyikan lagu yang pertama, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila,
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Lagu yang kedua, balonku ada 5. Nanti waktu ada suara atau kata-kata dor, nanti anak-anak menggeblak bersama ya. Oke? Bisa. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hitam, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus bala di jalan. Hatiku Sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Iya, terima kasih atas atensinya ya anak-anak ya. Anak-anak tadi sudah berusaha membuat kondisi kita semakin menyenangkan, tidak tegang, dan berusaha memberikan support kepada teman-temannya juga ya. Sudah, tolong anak-anak semuanya saja, Sidang, Galang, terus apa? Brian, nanti semuanya saja. Waktu temannya menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Benda, semuanya tolong mendengarkan. Jangan bicara sendiri atau jangan fokus kepada suasana di luar ya. Harus fokus pada permasalahan kita. Ya, siap anak-anak? Siap. Iya. Untuk pertama kali Bu Endah ingin berkenalan, lebih memperkenalkan anak-anak dan hobinya anak-anak. Untuk permulaannya diawali dari siapa dulu? Brian ya. Oke, silakan Brian memperkenalkan dirinya beserta hobinya sambil berdiri. Ya, alamat rumah juga bisa. Oke, yang keras ya suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Baruk dan Pratama, alamat Desa Tanggung, Dusun Jati Banggi, hobi bermain sepak bola. Iya. Terima kasih Brian. Oke. Sidang silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi, rumah Desa Sandran, Hobi. hobi bermain HP. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kasrianto. Ya. Rumah saya Desa Tanggung, Dusun Jati Banggi. Hobi saya bermain HP. Iya. Silakan lanjutnya. Perkenalkan, nama saya juga Pratama. Rumah Wilangu, Dusun Dadapan. Hobi bermain HP. Hobinya bermain HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Perwana Pratama, Desa Belang, hobi bowling. Oh ya, bagus. Memiliki hobi yang sesuai dengan postur tinggi badannya juga, ya. Iya. Anak-anak, terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian. Selanjutnya, Bu Endah akan menjelaskan kenapa Bu Endah memanggil anak-anak ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Ada yang tahu kenapa anak-anak? Tidak tahu. Tidak tahu, semuanya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Kemarin itu Bu Endah setelah melihat absensi dari kelas kalian, terus Bu Endah juga mendapatkan laporan dari Bapak Ibu Guru Mapel bahwasanya kalian berlima ini sering melakukan tindakan membolos. Nah, Bu Endah itu berusaha mencari informasi kenapa sampean sampai membolos. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu membolos itu perbuatan yang baik apa yang jelek? Jelek. Iya. Tentu saja itu perbuatan yang jelek karena menyalahi Aturan. aturan. Iya, kalau kalian menyalahi aturan, pasti anak-anak nanti akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari sekolah. Nah,
Setelah Bu Enda mendapatkan informasi dari teman-teman kalian, dari Bapak Ibu guru, Bu Enda ingin tahu sendiri dari informasi kalian. Nah, dari informasi kalian yang akan kalian utarakan ini nanti, Bu Enda berharap kalian bersifat jujur, terbuka sama Bu Enda, tidak usah menutupi perbuatan kalian yang salah. Supaya apa? Supaya Bu Enda bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Anak-anak juga tahu bagaimana cara mengatasinya dari sikap kalian yang salah tersebut. Paham anak-anak? Nah, kenapa Bu Enda mengajak anak-anak ini mengikuti kegiatan konseling kelompok? Tujuannya adalah Bu Enda ingin agar siswa Bu Enda dapat memahami perilaku membolos itu perilaku yang bagaimana. Salah. Ya, perilaku yang salah. Terus anak-anak ini nanti bisa memahami atau tidak sanksi dari perilaku membolos tersebut. Bisa. Terus yang ketiga, itu yang paling utama. Setelah anak-anak sudah memahami, sudah sudah mengetahui perilaku membolos itu betul perbuatan yang baik apa yang salah, Bu Enda akan berusaha memantau kalian supaya apa? Kedepannya nanti anak-anak tidak melakukan perilaku membolos lagi. Seperti itu. Itu tujuan dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini, anak-anak. Kira-kira anak-anak semuanya sanggup apa tidak? Sanggup. Iya. Terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Nah, untuk menggali informasi yang lebih dalam, Bu Enda akan menanyai satu-satu dari kalian untuk menjelaskan alasan kalian itu membolos itu karena apa. Bu Enda mulai dari Brian ya. Iya. Brian kemarin. Brian mana Brian? Ya. Brian kemarin benar-benar melakukan tindakan membolos apa tidak? Tidak, Bu. Betul? Betul. Informasinya berarti tidak salah ya, Brian? Tidak. Iya. Apakah yang menjadi penyebab Brian membolos? Karena ada tugas sekolah yang belum saya kerjakan. Oh, berarti sampean takut Iya. kalau belum mengerjakan tugas untuk masuk sekolah itu takut akhirnya. Takut. Akhirnya sampean berniat untuk membolos. Oke. Seperti itu. Ya. Terus setelah kamu membolos, itu kamu mengetahui apa tidak sanksi yang akan kamu dapatkan itu nanti sanksi bagaimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, untuk sanksi ini nanti akan Bu Enda serahkan kepada Bapak Jaka selaku bagian kesiswaan ya. Kalau Bu Enda di sini tidak berhak untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada kalian. Terus pertanyaan selanjutnya, sekolah itu memberikan peraturan kepada siswa-siswa atau kepada muridnya. Kalian sudah tahu, Brian sudah tahu apa belum? Peraturan membolos itu menyalahi aturan apa? Peraturan. Ya. Terus kalau menyalahi aturan, tindakan yang kamu lakukan itu nanti ke depannya harus bagaimana? Harus diubah, Bu. Ya, perilakunya harus dirubah. Jadi awalnya membolos, kamu nanti ke depannya menjadi bagaimana, Brian? Lebih baik Menjadi lebih baik, menjadi anak yang tidak membolos lagi. seperti itu ya. Oke. Bagus. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan Brian. Sekarang lanjut Sidan. Sidan, apakah benar kemarin itu kamu melakukan tindakan membolos? Iya, Bu. Iya. Apa yang menjadi penyebab kamu membolos, Sidan? Karena ada rahasia rambut, Bu. Karena ada rahasia rambut. Oke. Setiap hari Senin itu ada rahasia rambut ya. Oke. Setelah mengikuti upacara bendera. Nah, kenapa kok sampai kamu
nggak masuk itu, kamu kan sudah tahu aturannya tidak boleh rambutnya panjang. Nah itu kan rambut kamu sudah panjang. Nah kenapa kamu kok takut untuk potong rambut, Zidan? Tidak pede. Tidak pede? Iya. Lah kalau rambutnya panjang itu kan sama dengan rambutnya anak perempuan ya. Jadi sebisa mungkin kalau anak laki-laki rambutnya kalau sudah panjang itu ya juga harus dipotong, harus dirapikan seperti itu ya Zidan. Jadi kamu tidak usah protes kalau kamu disuruh potong rambut. Seperti itu ya Zidan ya. Nah setelah Bu Enda bertanya penyebab kamu membolos tadi, apakah Zidan tahu atau paham tentang peraturan di sekolah kita? Kalau membolos itu perbuatan yang bagaimana? Menyalahi aturan atau tidak kira-kira Zidan? Tidak, Bu. Iya. Tentu saja ya itu menyalahi aturan. Terus Zidan untuk kedepannya, Zidan sanggup apa tidak untuk memotong rambutnya? Untuk lebih merapikan rambutnya? Sanggup, Bu. Sanggup. Ya, besok hari Jumat ya, Bu Endah selaku guru piket akan mengecek Zidan. Besok sudah rapi apa belum? Atau perlu diteleponkan sama bapaknya Zidan? Tidak. Hah? Tidak usah. Jadi Zidan sendiri ya yang minta untuk potong rambut, nggih? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, apakah Zidan nanti sudah paham sanksi yang akan diterima jika Zidan melakukan tindakan membolos? Belum tahu. Tahu. Iya. Nanti Zidan bersama-sama Priam, bersama-sama teman yang lain yang sudah melakukan tindakan membolos ini, Bu Enda serahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada Pak Jaya selaku bagian kesiswaan. Terus lanjut Zidan. Kalau Zidan sering melakukan tindakan membolos, Zidan tahu nggak itu Zidan sama saja dengan merusak masa depan Zidan? Nah, itu sangat mengganggu masa depan kamu. Karena kalau kamu sering membolos Zidan, ya, itu nanti pendidikan kamu akan terhambat. Jadi proses kamu untuk naik kelas ataupun untuk lulus sekolah itu nanti pasti terhambat. Karena apa? Syarat untuk naik kelas kita tidak boleh lebih dari 3 kali membolosnya. Paham atau tidak anak-anak? Nah semuanya saja ya. Ini Bu Enda jelaskan dari awal sampai akhir. Bu Enda tidak berhenti-berhentinya untuk menasihati kalian. Karena apa? Itu juga demi kelanjutan masa depan sampean juga. Ya. Terus yang terakhir Zidan, perbuatan membolos itu termasuk tindakan yang baik atau yang salah? Salah, Bu. Iya. Kalau membolos itu termasuk tindakan yang salah, berarti Zidan nanti akan mengulangi lagi atau tidak perbuatan membolosnya? Tidak, Bu. Tidak ya. Harus berjanji tidak membolos lagi ya. Lanjut. Selanjutnya Gading. Gading, apakah kemarin sampean benar-benar melakukan tindakan membolos? Iya, Bu. Iya. Kenapa Gading melakukan tindakan membolos itu? Telah bangun. Telat bangun. Bangun jam berapa kemarin Gading? Jam 7. Hah? Jam 7? Kok sampai bangunnya kesiangan sampai jam 7? Kenapa Gading? Tidurnya kemalaman. Kemalaman. Kenapa kok sampai malam-malam tidurnya? Main HP. Lah itu. Itulah penyebab dari kamu main HP terlalu malam. Akhirnya tidurnya jadi malaman. Akhirnya bangunnya menjadi kesiangan. Akhirnya membolos, tidak masuk sekolah. Yang rugi siapa? Gading. Sendiri, Bu. Kamu sendiri. Nah, Gading tahu apa tidak? Kalau peraturan di sekolah itu tidak memperbolehkan Gading untuk membolos. Tahu ya, sebenarnya Gading tahu ya peraturan sekolah kita tidak boleh membolos. Nah, kalau tahu sanksi yang bagaimana nanti yang akan diterima Gading? Tidak tahu. Tidak tahu ya, belum tahu. Nanti
Selanjutnya untuk sanksi yang diberikan kepada kalian nanti akan diberikan sama Pak Jaka. Perintah limpahkan kepada Pak Jaka ya. Terus kalau membolos itu nanti berdampak buruk atau tidak pada pendidikan Gading? Pada masa depannya Gading baik apa jelek kira-kira? Jelek. Jelek. Kalau sering membolos berarti nanti prestasinya Gading juga akan terhambat. Gading lo termasuk anak yang pintar, ulangannya juga bagus-bagus nilainya. Tapi kalau Gading sering membolos, otomatis nanti juga tidak bisa naik kelas. Kenapa? Karena Gading sering tidak mentaati peraturan sekolah. Maksimal berapa Gading 3. membolosnya? Iya. Kalau lebih dari 3 otomatis kalian sudah dianggap tidak mau naik kelas ataupun lulus sekolah. Paham ya Gading ya? Oke. Sekarang lanjut. Apakah kemarin Dika benar-benar melakukan tindakan membolos? Iya, Bu. Iya. Kenapa Dika sampai melakukan tindakan membolos? Diajak agama itu. Diajak siapa? Iqbal. Iqbal? Apakah betul seperti itu Iqbal? Betul, Bu. Nah, Dika tahu apa tidak? Perbuatan Dika itu melanggar aturan sekolah atau tidak? Melanggar, Bu. Tindakan membolos Dika itu perbuatan yang baik atau jelek? Jelek, Bu. Jelek. Kalau tahu seperti itu, kenapa Dika kok sampai mau diajak Iqbal membolos? Sudah telat, Bu. Bagaimana? Telat. Oh, sebenarnya sudah telat atau diajak Iqbal ke mana gitu, terus habis gitu telat untuk masuk. Iya. Oh, seperti itu. Jadi besok-besok kalau diajak temannya membolos, kira-kira Dika mau apa tidak? Betul, Bu. Mengulangi lagi atau tidak? Betul, Bu. Boten nggih? Nggih. Nah, sanggup untuk tidak mengulangi ya, Sanggup, Dika? Nah, karena Dika ini sebenarnya anak yang baik. Membolosnya kan pertama kali ini ya Dika ya. Nggih. Bu Indah lihat absennya Dika itu bagus sebenarnya, tapi karena kemarin hari Senin itu Dika tidak masuk tanpa surat izin orang tua atau Alfa, akhirnya Bu Indah juga ikut memanggil Dika di kegiatan konseling kelompok. Nah, Dika, selanjutnya pertanyaan dari Bu Indah. Dika paham atau tidak pentingnya pendidikan untuk masa depan Dika? Paham, Bu. Iya. Berarti kalau Dika sering melakukan kegiatan membolos nanti, kira-kira pendidikan atau masa depan Dika baik apa jelek? Jelek, Bu. Betul. Nah, seperti itu. Sudah tahu kan? Nggih. Baik. Kalau begitu, Dika nanti selanjutnya mengulangi atau tidak perbuatan membolosnya? Tidak, Bu. Tidak ya? Ya, sanggup Aku, Bu. mentaati? Nggih. Iya, bagus. Lanjut, Iqbal. Iqbal, benar kemarin kamu melakukan tindakan membolos? Ya, Bu. Nah, kenapa kok sampai yang melakukan tindakan membolos? Masa teman sekolah. Aras-arasan ke sekolah. Loh, kenapa kok sampai aras-arasan? Telat. Bangkok. Bangkok. Lah sebenarnya sampean bangkok apa aras-arasan? Ayo. Duanya. Dua-duanya. Lah ya, Bu Endah tanya lebih detail ya, lebih jujur lagi. Iqbal, kenapa kok sampai aras-arasan ke sekolah atau belajar di sekolah? Ini teman. Dibully teman. Oh, dibully diapakan? Di bawaan bapak. Oh, dipanggil nama bapak sampean. Akhirnya sampean nggak terima terus aras-arasan ke sekolah, malas untuk ke sekolah. Iya. Kira-kira siapa yang mengolok-olok besok supaya Linda berikan no? Banyak. Banyak. Padahal Iqbal loh anaknya yang ganteng, berprestasi seperti itu ya. Iya toh? Nah, berarti mereka itu sebenarnya iri sama Iqbal. Gitu ya. Jadi Iqbal untuk selanjutnya
Iqbal tidak usah menghiraukan tindakan bullying teman-teman Iqbal ya. Itu nanti teman-teman kalian akan diberikan kawasan sepak Benda, akan dipanggil ke ruang kita untuk diberikan kawasan kayak gitu ya. Nah, Iqbal, pertanyaan selanjutnya. Iqbal paham atau tidak tentang peraturan di sekolah kalau Iqbal membolos? Paham. Iya. Boleh atau tidak kira-kira membolos? Tidak. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, Iqbal nanti harus siap menerima sanksi yang diberikan oleh sekolah ya. Iya. Bersama teman-teman Iqbal yang lain. Terus, Iqbal paham atau tidak pentingnya pendidikan untuk masa depan Iqbal? Paham. Paham ya? Kalau Iqbal nanti sering membolos, itu nanti berdampak negatif atau positif? Positif. Kalau sering membolos, Negatif. negatif ya. Berdampak baik apa jelek? Jelek. Jelek. Nah, kalau tahu Iqbal seperti itu, dampaknya jelek bagi masa depannya Iqbal, berarti Iqbal harus merubah perilaku Iqbal atau tidak? Merubah ya. Nah, biasanya Iqbal nanti membolos, nantinya akan tidak membolos, seperti itu ya. Paham ya Iqbal? Iya. Oke anak-anak, untuk tahap selanjutnya, supaya anak-anak nanti sanggupannya nanti anak-anak tidak mengulangi perbuatan anak-anak nanti, Bu Enda membuat kontrak perilaku dengan kalian. Kira-kira anak-anak siap untuk menandatangani kontrak perilaku yang diberikan Bu Enda atau tidak? Siap ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya Bu Enda bisa memantau kalian. Anak-anak sudah membuat kontrak perilaku, sudah menyepakati perjanjian kita bersama. Bu Enda nanti tinggal memantau berubah atau tidak. Baik anak-anak, sanggup ya? Sanggup. Selanjutnya Bu Enda meminta kalian untuk menuliskan atau mengisi kontrak perilaku yang sudah Bu Enda berikan ini kepada kalian dan ditandatangani oleh kalian, ditulis di atas namanya kalian, tanda tangannya ini ya. Jika tolong diperhatikan ini ya kontrak perilakunya. Kita diisi yang paling atas nama kalian, nama lengkap kalian ya, sama alamat rumahnya. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. 1. Tidak melakukan tindakan membolos. Yang kedua, berusaha mentaati peraturan sekolah. Yang ketiga, berusaha menjadi siswa yang memiliki perilaku yang baik. Selanjutnya, usaha saya dikatakan berhasil jika saya menjadi siswa yang memiliki perilaku yang baik dan tidak mengulangi
perbuatan membolos lagi. Dan apabila saya tidak berhasil, maka saya siap mengikuti kegiatan konseling individu dan menerima sanksi dari pihak sekolah. Nih, di bawahnya konseling kalian tulis nama lengkap kalian, terus ditandatangani di atasnya. Sudah semuanya? Sudah selesai mengisi kontrak perilaku? Ya, selanjutnya Bu Endah akan menegaskan kepada kalian supaya kalian nanti tidak lupa dengan perjanjian sampean. Tolong dibaca dengan jelas kontrak perilaku masing-masing anak. Mulai dari Brian, silakan berdiri, Brian, yang keras ya. Mulai dari atas kontrak perilaku. Kontrak perilaku yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama baru Brian Pratama, kelas Batan A, alamat rumah Desa Tanggung, Dusun Jatibanggi, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. 1. Tidak melakukan tindakan membolos. 2. Berusaha mentaati peraturan sekolah. 3. Berusaha menjadi siswa yang memiliki perilaku yang baik. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya menjadi siswa yang memiliki perilaku yang baik dan tidak mengulangi perbuatan membolos lagi. Dan apabila saya tidak berhasil, maka saya siap mengikuti kegiatan konseling individu dan menerima sanksi dari pihak sekolah. Oke, terima kasih. Sidan, silakan membacakan kontrak perilakunya. Terima kasih anak-anak atas ketegasan kalian dalam mengisi kontrak perilaku. Kira-kira nanti tindakan kalian selanjutnya setelah mengisi kontrak perilaku ini, kalian kan sudah membuat kesepakatan dengan Brenda. Otomatis anak-anak nanti harus bisa berperilaku lebih baik, tidak melakukan membolos lagi, dan akan lebih tertib dan taat pada aturan sekolah. Dikarenakan apa? Dampak dari perilaku membolos tersebut itu dampaknya berakibat negatif atau berdampak buruk bagi masa depan kalian, bagi pendidikan kalian ya. Paham anak-anak? Kira-kira anak-anak setelah melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini bisa memahami atau tidak? Bisa. Iya. Jelas atau tidak anak-anak? Jelas. Setelah kalian paham, anak-anak tolong ya, nanti setelah kembali ke kelas anak-anak mampu memegang teguh janjinya kepada Brenda dan kepada sekolah untuk lebih disiplin dan lebih menata perilakunya. Jika ya yang awalnya nanti yang awalnya tadi ikut-ikutan, akhirnya jika menjadi tidak berubah pikiran, harus punya kemantapan sendiri. Iqbal juga seperti itu. Iqbal juga harus lebih pede. Tidak usah mendengarkan perkataan teman-temanmu yang jelek-jelek. Kamu langsung bilang ke Brenda, memberitahu Brenda supaya teman-temanmu yang mengejek kamu, mengolok-olok kamu itu nanti akan ditindak oleh Brenda. Seperti itu ya Iqbal ya. Terus untuk anak-anak yang lain ya, tolong jangan membolos lagi dikarenakan sampean bangkong atau telat bangun ya. Dikarenakan apa?
sebagai siswa yang teladan, yang tertib, aturan itu harus tidur telatnya jam berapa? Jam 10 ya, itu sudah telat. Jadi awal pagi jam 5, kalau bisa setengah 5, jam 4 itu kalian sudah melaksanakan sholat subuh ya. Sholat apa tidak anak-anak kira-kira? Sholat lah. Kalau ditanya Bu Indah sholat, tapi kalau di rumah nanti tidak sholat. Harus sholat loh ya, harus berusaha menjadi manusia yang bagus, perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya ya. Supaya apa? Supaya sama Allah diberikan jalan untuk menuju masa depan yang baik. Agar anak-anak nanti kalau memiliki cita-cita menjadi cita-cita yang terwujud yang diinginkan anak. Seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan konseling hari ini Bu Indah menekankan lagi kepada kalian supaya bisa merubah perilakunya dan bisa konsisten ya, untuk memegang teguh janjinya, perilakunya dan perkataannya. Baik, bisa dipegang ya janjinya anak-anak ya. Sebelum Bu Indah mengakhiri kegiatan konseling kelompok hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan bisa membuat kegiatan hari ini berjalan lancar dan sukses ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian hari ini. Silakan setelah ini anak-anak bisa kembali ke kelasnya masing-masing ya. Dan ingat janji yang anak-anak sudah dibuat di kontrak perilaku tolong ditepati. Sanggup anak-anak? Sanggup. Iqbal sanggup? Dika? Sanggup. Jadi? Sidan? Brian? Sanggup. Sanggup ya, semuanya sanggup. Kalau tidak sanggup nanti pasti akan dipanggil Bu Indah. Karena Bu Indah untuk tahap selanjutnya pasti akan memantau perilaku kalian. Baik, Bu Indah akhiri kegiatan konseling kelompok hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.